begitu punya istri, punya cucu, jangan dikira selain itu anugerah yang akan menyambung dan memperpanjang mata rantai amal soleh yang berhak kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, putra, putri, cucu, cicit itu juga akan berwujud sebagai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi punya saya mulang enak, alhamdulillah gini rezeki. Tapi kepercayaan untuk menyampaikan semakin banyak, semakin lebar jangkauannya, semakin berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya sing penting napa jenenge kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Terus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kita terutama bapak-bapak merupakan mukallaf yang di atas pundaknya diberi tanggung jawab tentang dirinya, tentang istrinya, tentang keluarganya, tentang putra-putrinya. Sing jadi ketua RT tentang lingkungannya, sing jadi ketua RW tentang lingkungannya, yang kepala lembaga nopo tentang kelembagaannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sami amanat jadi imam, amanat jadi ketua majelis nopo dan lain sebagainya, amanat semua monggo kita tepakaken ing dalem menjalankan amanat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kembali ke Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yu'fa minan najasat. Bab hal-hal yang ditoleransi, yang ditolerir, yang dimaafkan dari hukum najis. Dimaafkan konsekuensi hukumnya, bukan menghilangkan hukumnya. Hukumnya tetap najis, tapi dimaafkan. Misalnya sampean jewit koncone, lorone nggih tetep loro, tapi tak sepuro mergo sampean tahu waya aku rawon misalnya ya. Wala yu'fa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Atau ngenai sedikit lengannya atau nopo, dimaafkan. Fayu'fa anhuma, mongko dimaafkan anhuma dari yang sedikit daripada darah dan muntah. Darah, muntah najis, batang najis. Wala wa illa ma syai'un la nafsalahu sa'ilun, dan juga terkecuali sesuatu la nafsa yang tidak ada darah, sa'ilatun yang mengalir. Nafsa itu kahanan, benda. Wa ma la nafsalahu sa'ilun, termasuk terkecuali adalah darah yang tidak mengalir. Tidak mengalir, darah semut, sebenarnya semut batang ya. Batang semut mati tetap batang. Tapi nek kairi lengan atau di mana itu dimaafkan. Atau nyamuk, bareng pas sembahyang kesenggol nyamuk warak, nyamuk warak, dimaafkan. Jika sholat mana yang salah pembuat tetap angsal. Kena apa jenenge? Darah nyamuk kan itu kena abang. Enggak apa-apa. Kena itu mati. Ya. Karena itu memang sudah dimaafkan sama wa idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Demikian juga binatang
Nggih, kadzubabin kaya laler wa namlin lan semut. Idza waqa'a nalikane tumiba apa laler lan semut fil ina'i ing dalem wadah. Nggih. Kolak ketiban semut mara mati telu jare. Telu lho nggih pun akeh-akeh. Nek sak gebyok nggih najis. Misale rombongan nggih mangkok sak menten sampai berubah nggih. Misale banyu nggih, banyu bening. Banyu bening terus kelebon semut. Nek siji loro telu boten napa-napa. Tapi nek sak gombyokan sampai menguning. Waduh gara-gara semut napa jenenge banyune owah warnane najis. Wa mata fihi lan mati ing dalem panggonan fa innahu la yunajjisu, sesungguhnya lalat dan semut itu atau nyamuk tidak menajiskan dengan syarat tidak sampai merubah warna atau rasa atau bau. Wa fi ba'dhin nusakh idza mata fil ina wa afhama qawluhu waqa'a bi nafsihi annahu law turih mala nafsalahu sa'ilun fil ma'i wa huwa ma jazama bir rafi'i fi syarhi shaghir. Demikian juga di dalam sebagian teks Fathul Qorib itu idza mata fil ima, kalau mati. Demikian juga kalau dimasukkan misalnya anake gak sengaja nggih ya, mau dulinan cecek nggih, moro-moro dilebokno nang sayur. Sayur nggih diangkat mawon, diangkat langsung dibuang nggih. Dibuang kalau nggih, kalau nggih tidak terlalu lama. Kalau lama menyebabkan napa? Berubahnya bau maupun rasa najis. Wa idza kathurat nggih, wa idza kathurat nalikane akeh apa maitatu mala nafsalahu sailatun, binatang-binatang yang tidak mempunyai darah maupun air yang mengalir, wa ghayyarat ma waqa'at fihi najasatu, kemudian merubah status, merubah warna, merubah rasa daripada yang dimasuki itu, najasathu maka menajiskan. Kalau banyak, wa maka idza kathurat, kalau banyak. Nah, ini banyak itu perbandingan antara benda yang masuk dengan benda yang dimasuki. Misalnya nggih, masak rawon pas ana mulutan sak dandang gawede nggih, dileboni cecek niki langsung dibuang sedikit. Nah, tapi nek cuma sak mangkok misalnya dileboni cecek ya dikuae mangkok cilik pisan misalnya nggih. Ki jenenge gak akeh titik. Wa idza nasha'at hadhil maitatu ma'al ma'i kadudil khal, keluar kaya ulet, kadu di khalin kaya ulete cuka, wa faqihatin dan buah-buahan ya, kelampok misalnya ya, kok metu ulete ya gak najis, malahan ya gak haram dipangan. Nek sak kelampoke aja dipangan ulete tok, nek ulete tok najis juga haram. Waduh kelampok pas enak-enake mangan, ketakno ulete ceblok dipangan pisan, najis ya haram karena terpisah dari induknya, dari benda asalnya. Pun iku wa yustasna lompati mawon iki masalah yang dibahas di kitab-kitab luas.
Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma hayawanin tahirin. Dan semua binatang dan semuanya suci kecuali anjing dan boten najis tapi yo kotor yo kopros umpama gak apa jenenge gak wesuk salat sah salat tapi yo kaya teko gak genah-genah Allah mau sama nabi mangan mari nyedot anjing mari nyedot anjing yo wesuk habis salat tapi ini bahas soal hukum. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wa khinzir. Wa ma tawallada minhuma, demikian juga binatang-binatang yang lahir dari anjing dan misalnya sampean ternak kucing dengan anjing, lalu hamil, lahir, najis. Mbuh sing hamil iku apa jenenge sing kucing, mbuh sing anjing, sama. Pokoknya wama tawallada minhuma, yang lahir dari keduanya, yaitu dua-duanya anjing, dua-duanya babi, au ahadihima, atau salah satunya. Apakah yang laki itu anjing atau kucing? Umpamanya babi dikawinkan dengan kuda atau khimar atau lain-lain, kambing misalnya, anaknya najis. Nah, sudah, ini status binatang hidup loh, enek mati nggih najis, misalnya ular mati ya batang. Jadi binatang-binatang hidup itu semuanya suci. Kucing, makanya kucing mlebu masjid ya gak apa-apa selama tidak nyata-nyata membawa bau najis atau benda najis. Kucing mlebu masjid ini bae ana kuning-kuning, ayo itu najis ana, karena ada nyata-nyata najis. Tapi kalau wah iku sikile teles teko njaba mboten najis, karena tidak ada. Ora mosok teles najis. Misalnya ngeliwati nggih tempat wudu. Nah, wudu melihat terus masuk masjid, tidak najis. Kenapa? Karena tidak ada materi yang nyata-nyata najis. Nggon wudu kan gak najis. Mau teles. Masih nggon nguyu gak najis kalau memang sudah disiram. Nggih. Jadi nggon nguyu niku mboten najis. Artinya tidak selama tidak nyata-nyata ada air kencing. Sing najis iku air kencing. Kalau air kencingnya sudah disiram berarti sudah nggak najis. Nah, makanya kalau sudah cuci kaki keluar dari tempat kencing ya berarti sudah suci ngoten mawon. Perkara jedinge dipasangi sandal apa mboten, enten sing damel klompen apa mboten. Nah, itu soal kehati-hatian. Ya sae mawon. Tapi ya jangan merepotkan, jangan memberatkan pula. Hukum pokok dari seluruh status binatang hidup yang ada di muka bumi ini adalah suci semua.
panggonan min wuluhil kalbi saking jilatane asu wal khinziri lan celeng sab amarratin kelawan pitung ambalan bima imtahurin kelawan banyu kang nyucikaken ihdahuna kang salah suci itu iku masbuhatun masbuhatun den barengi dituro apa tanah lempung napa apahuri kang suci ya ummul mahallal mutanajjisa yang ngeratani tempat yang terkena najis. Misalnya ya ada atau jeding terkena najis, bangkai apa saja ya harus dicuci, maksudnya diratani oleh air. Kalau najisnya itu karena anjing atau babi, maka harus dicuci 7 kali menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut Imam Mazhab Malik, boten malah. Imam Malik mengatakan anjing itu sama dengan yang lain. Padha karo kucing, mazhab Imam Malik. Jadi nggih boten perlu dicuci apa maneh ping 7. Nggih. Nah, ini ada tempatnya sendiri. Cuma yang kita bahas sekarang adalah bab mazhab Syafi'i. Nah, kenapa Imam Malik kok membolehkan? Ya ada jalan pikirannya atau ada dasarnya. Padahal Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, tetapi mereka berbeda. Imam Malik tidak pakai kulut. Imam Syafi'i pakai kulut. Imam Ahmad tidak pakai kulut. Mereka bertemu, tapi perbedaan itu tidak membuat mereka nopo, istilahnya sampai singkur-singkuran, boten, tetap hormat. Imam Syafi'i niku muridnya Imam Malik, tetap bersiteguh, disuruh meninggalkan kulut, boten purun, disuruh umpamanya, tapi nggih boten berita Imam Malik. Sudah tahu ijtihadnya Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i berkeyakinan Kanjeng Nabi niku kunut nalika salat subuh hatta faraqad dunya, sampai Kanjeng Nabi meninggal dunia. Demikian juga soal najis. Imam Syafi'i berpendapat najis mughalladhah itu anjing. Oleh karena itu dicuci tidak cukup hanya pakai air, tapi justru harus dicampur dengan asalnya makhluk, yaitu tanah. Diresiki dengan tanah. Itu mazhab Syafi'i. Nah, tapi ketika Imam Malik sudah meninggal di Madinah, sedangkan Imam Syafi'i tinggalnya di Mesir, di Baghdad, kemudian pindah ke Mesir. Pada suatu hari Imam Syafi'i ziarah ke makamnya Imam Malik di Madinah. Ketika sholat subuh, Imam Syafi'i mboten ngangge kulut. Ditangleti kali makmume. Ya Syekhona, Imam Syafi'i, kenapa Anda enggak kulut? Saya menghormati guru saya yang berpendapat tidak pakai kulut. Guru wis meninggal, sik dihormati pendapatnya, tidak melakukan kunut di wilayahnya. Ini menghormati, wis mati wis menghormati nih. Iki malah arepe gelut mergo kunut sampai gak kunut. Ya sak salah-salahe. Imam Syafi'i mengatakan, nahnu shawabun nahtamilul khata wa ghairuna mukhti'un nahtamilus shawab. Soal mazhab terus Imam Syafi'i, nahnu shawabun, kita harus yakin bahwa kita ini benar. Kudu yakin. Beda pendapat. Yang harus kita yakini pendapat
mengerjakan sunai wong mari ngedusi jenazah iku ya wudu, syukur-syukur sunai ya adus. Mosok ngedusi jenazah awake dhewe gak adus. Nah, jenenge gelem ngedusi tapi gak gelem adus. Wa yughsalul ina min bulughil qalbi hisab amarat ma'in tahurin idahunna mashubatun biturab at-tahur ya'ummul mahallal mutanajjis, di mana napa jenenge tanah tersebut diratakan kepada tempat yang terkena najis. Fa in kana al mutanajjisu bima dzukira bim fi ma'in jarin kadirin kafa mururu sab'i jarayatin alaihi bila ta'fi. Fa in kana mongko lamun ana apa al mutanajjisu panggonan sing kena najis. Kena najis bima dzukira kelawan anjing atau babi. Fi ma'in jarin, tetapi najisnya tadi mengena pada air yang mengalir. Kadirin yang butek. Kafa mururu sab'i jarayatin alaih bila ta'firin, maka cukup menyiramkan air ke tempat terkena najisnya itu, terkena najisnya itu 7 kali tanpa campur nopo-nopo. Gak usah wong banyune mili, ya gak usah nganggo air, nganggo lempung, tahsilul hasil lah percuma, tidak menghasilkan apa-apa. Nggih misale nopo nggih yang diperlukan niku misale nggih galengane sawah nggih. Kalau di tempat kita got-got kan memang najis, maksudnya mutanajis, memang tidak dipergunakan apa-apa. Tapi kalau misalnya perairan yang nopo jenenge kalene sawah kadang-kadang sik dienggo rauh, ya, nggo wudu, nek pancen gak mulih. Ya itu hukumnya suci. Ya, umpama kena najis. Nah, kalau najisnya anjing ya cukup nopo jenenge dilalui air hitungan 7 nopo pokoke nggih. Nek ngalir nggih airnya itu digiring 7 kali nggih pun cukup. Atau misalnya ternyata ada orang berak di situ nggih. Nah, misalnya di perempatane kalen sing nggone pancen jujukane wong napa jeneng wudu kok nggih diisingi utawa diuyui nggih. Ya cukup najisnya itu ngalir sudah selesai. Tidak ada bahasan. Oh iku sik ana uyuhe, ndak perlu dibahas, itu mergo air mengalir. Yang penting bendanya sudah tidak kelihatan ada. Nek sik ana kuning-kuninge muter nek ngono ya najis sih. Itu pun kalau kurang dari 2 kula. Nah, kalau lebih dari 2 kula, ya, misalnya tempat pusaran air itu agak dalam dari kalennya sehingga lebih dari 60 cm persegi, ya, itu 2 kula, 60 cm persegi, ombo sak jerune, sanggepen sak meter umpamane. Oh jelas suci, masih sik ana kuning-kuninge gak apa-apa. Wa ilam tazul mongko lamun ora ilang apa ainun najasati kahanane najis al kalbiyati sing sifate asu illa bisittin masalan husibat kulluha ghaslatan wahidatan. Husibat moko den itung apa kulluha sekabehane wasuhan ghaslatan wahidatan sebagai 1 kali cucian. Jadi misalnya ada bangkai anjing ada di teras masjid umpamanya, kan wajib dicuci 7 kali, diangkat
bangkainya, lalu dicuci 7 kali. Dicuci 6 kali kok sik bau. Berarti itu baru 1 kali. 1 kali. Hitungan 1 kali itu adalah sampai hilangnya materi najis, kahanane najis. Nek wis ilang, baru 1. Saiki tambahi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hitungan 7 itu dimulai dari hilangnya benda najis. Wa yughsalu lan hendaknya dicuci min sa'iri baqin najasah marratan wahidatan. Wa yughsalu dan hendaknya dicuci min sa'iri baqin najasah, dari seluruh sisa-sisa tempat najis marratan wahidatan sekali. Wasalasu utawi telu, wasalasatu bitta afdol. Nggih. Nah, ini kalau najisnya itu bukan najis kalbiyah, najis lainnya, najis karena ada tinja, najis karena ada air kencing, karena muntah, karena darah, maka cukup dicuci 1 kali. 1 kali niku hitungnya kapan? Yaitu sejak materi najisnya hilang. Misalnya ada darah di teras, kena luka di situ, ya disiram. Kalau masih ada merah-merah, berarti belum dicuci. Setelah merah-merahnya hilang, berarti suci, berarti sudah dicuci 1 kali. Niku maksudnya. Duduk terus, oh jarene fikih pisan tok kok, aja gerenge sik ana. Nggih, najis sik ana berarti belum sempurna oleh nyuci. Niku maksudnya. Niki wassalam. Nah, pun bisa sekali. Upama dicuci 3 kali, luwih apik. Wassalasu utawi ngaping teloni, wa fi ba'dhin nusah dan pada sebagian kitab yang lain wassalasatu pakai tak. Iku afdalu luwih utama. Jadi misalnya disiram, dikosok-kosok hilang, oh berarti sudah suci. Saiki tambahi supaya sunat tambahi lurukan. Seret, berarti terus. Wa'lam, ya. Ini apa keterangan ini? Najis itu ada 3. Maklum niki nggih, sampeyan waca piyambak. Wa'lam lan warasira anna ghusalatan najasati ba'da taharatil mahallil mausul tahiratun in infasalat ghaira mutaghayyiratin. Dan hendaklah engkau ketahui bahwa pencuci benda najis setelah tempatnya itu suci, benda-benda tersebut statusnya adalah suci. Kalau terpisahnya ghaira mutaghayyiratin, dengan tanpa berubah. Jadi benda-benda yang dibuat mensucikan benda najis, banyu sing nggo nyuceni getih, nggih. Sakwise getih ilang, banyune sik ana. Banyu itu statusnya suci. Statusnya suci. Kalau memang tidak berubah sifatnya, baunya, warnanya, rasanya. Nah, misalnya ini kalau Masjidul Karomah kalau kecil, kalau besar Masjidil Haram, ya Masjidil Haram. Ya, misalnya di sini nggak kayak karpet, misalnya di situ ada najis, nah sudah dicuci, dialiri air, dibuang najisnya, lalu dialiri air. Setelah bening, air yang dibuat nyuci itu statusnya suci. Kenapa suci? Ya karena najisnya sudah hilang, Nah, jadi misalnya, gak tuntas oleh entekno banyu nih, mboten napa-napa. Yang penting air yang tersisa itu tidak menimbulkan bau atau warna atau rasa asli daripada air yang ada. Ngoten nggih. Niku maksudnya wa'lam anna ghusalatan najasati ba'da taharatil mahallil mausul tahiratun, statusnya suci kalau ini fasalat ghaira mutaghayyiratin, kalau dia terpisah dari tempat pencucian tadi dalam keadaan asli alias tidak berubah
bau dan warnanya. Walam yazid waznuha ba'da infisaliha amma kana ba'da i'tibari miqdari ma tasharrabahu al-mawsul min al-ma. Hadza idza lam yablugh qullatain fa in balaghahuma fasyartu adamut taghayyur. Walam yazid waznuha, walam yazid lan ora tambah apa waznuha, waznuha napa jenenge abote, abote ghusalah barang iku ba'da infisaliha sak sampune terpisahe ghusalah amma kana dari sebelumnya, artinya tidak lebih banyak dari apa yang dibuat mencuci. Mek kari titik, ya ngaten lho, mek kari titik. Ya. Ba'da ma tasharrabahul maksud, setelah dihisap, diserap oleh tempat pencucian. Hadza idza lam yablugh latain. Ini kalau sedikit, kalau banyak ya enggak masuk bahasan. Artinya wis suci ngono ae selama tidak meninggalkan bau atau warna. Wallahu a'lam bishawab. Monggo sing mau mengajukan pertanyaan. Nggih, monggo. Sinten iki asmane? Rahmat, monggo Mas Rahmat. Nggih. 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 Ini ada pertanyaan yang pas ini. Nggih. Yang pas artinya banyak terjadi dan meragukan bagaimana caranya, yaitu kalau umpamanya di rumah kita karpetnya lebar, anak kita tiba-tiba kencing di tengah-tengah kono, padahal lagi digawa nang laundry, laundry mana larang, atau di masjid, segini panjang ada kencing, cucunya siapa kencing di tengah, mosok terus, ya. Pertama, yang penting hilang materi najisnya. Kalau memang itu air kencing, ya dihilangi air kencingnya. Boleh pakai, ini langsung ke teknis ya, boleh pakai tisu, boleh pakai apa namanya, kanebo, boleh lain-lain. Sudah dihilangkan dulu najisnya. Kalau memang itu tinja, dihilangkan bau dan warna tinjanya. Selesai, dialiri air. Air yang di situ di tempatnya saja, jangan banyak-banyak. Air yang membasahi sampai mengalir di situ. Tandanya mengalir gimana? Setelah dipasangi air, disedot atau diambil pakai cikrak. Ada wujud airnya. Itu namanya mengalir. Diambil pakai cikrak kecil, ambil lagi. Nah, setelah itu, setelah nyata-nyata tidak ada baunya, tidak ada warnanya, berarti sudah suci. Sedangkan air yang tersisa, oh pokok gak entek-entek iki, tak sedot gak entek-entek, tak ambil pakai cikrak yo gak entek-entek. Ini tadi, wa'lam anna ghussalatan najasah ba'da infisaliha zahiratun. Air-air yang tersisa di karpet tadi, setelah karpetnya disucikan, maka air yang tertinggal di situ statusnya adalah suci. Jadi umpamanya ada orang datang ngincak, ya Allah teles kabeh sikilku. Gak apa-apa, sikile suci. Nah, sikil sing ngincak karpet teles mau, nah, itu suci. Jadi gak tuh, ngincak kono kok najis kabeh, mboten. Kenapa? Ghussalatan najasah ba'da infisaliha tahiratun illam yataghayyar launuha aw rihuha aw ta'muha.
selama air yang tertinggal tadi tidak merubah sifat airnya. Gitu. Jelas nggih? Wonten malih? Nggih. Nggih. Sampun cawik napa dereng? Sampun cawik napa dereng? Oh sampun. Nggih. Jadi ini ada pertanyaan. Kalau kita habis buang air besar, okay, sudah sudah bersih semua, lalu sudah mandi malahan, langsung wudhu di situ, belum berpakaian, boleh apa tidak? Boleh, mboten napa-napa. Wong syarate wudhu niku napa? Nggih suci. Rukune wudhu niku membasuh muka, membasuh tangan. Yang membatalkan wudhu itu ini enggak ada yang membatalkan wudhu itu telanjang lah mboten enten. Nggih mboten enten. Jadi misalnya habis buang air, habis mandi segala macam, mau wudhu langsung boleh. Wudhunya sah. Tetapi wudhu ini kan ibadah. Wudhu itu ibadah. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghar fardhon lillahi ta'ala. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas, fardhon karena menjalankan fardu, lillahi ta'ala untuk Allah. Walaupun itu tidak boleh dibaca Pak nek teng WC. Cuma saya menerangkan saja status wudhu kita kan itu. Nek upama ape maca ono ati gak apa-apa. Di hati aja. Nah, maka sebaiknya orang wudhu itu dalam keadaan tertutup auratnya. Misalnya anduknya menutupi auratnya. Itu sebaiknya, tapi wudhunya tetap sah. Wudhunya di WC di mana dia juga buang air di situ, boten masalah. Cuma wong jenenge wudhu iku ibadah. Nek iso tempat wudhu itu terpisah dari tempat buang air, di luar kamar mandi, di luar kamar WC. Itu wudhunya di situ. Kenapa? Ya karena wudhu itu ibadah. Satu, ya sunnahnya tertutup auratnya. Dua, tidak menjadi satu dengan tempat buang airnya dengan WC-nya. Mosok ngibadah muda, padha karo wong jaman biyen tak antawah muda zaman jahiliyah. Niate nyembah tapi muda. Nomor dua, buang airnya masak dengan wudhunya di satu tempat, nggih. Tapi sah, cuma kurang baik. Ngoten, Pak. Ngoten malih. Nggih. Jadi itu termasuk sunnahnya wudhu. Termasuk ya diusahakan podo-podo wudhu daripada enggak menghadap kiblat, yang sebaiknya menghadap kiblat. Semua itu merupakan tuntunan kita di dalam mempersiapkan diri secara fisik dan lebih-lebih mempersiapkan diri secara non fisik. Ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa wudhu disunahkan menghadap kiblat? Ya karena wudhu itu merupakan kegiatan prasolat. Jadi ojo mok salate sing ngadep kiblat. Sak wudhuke, sak kemune, sak nopone pun madhep kiblat, eling nang Gusti Allah. Intinya itu. Demikian juga orang diperintahkan harus suci dari hadas dan najis. Itu hanya sebenarnya Allah tidak memerlukan rapinya kita, sucinya kita. Terus nek ono gete terus najis gak diterima mbek Gusti Allah. Itu syariat. Yang lebih penting dari itu adalah Gusti Allah memerintahkan kita kalau menghadap kepada Allah hendaklah sucikan dirimu dari najis yang kelihatan, yaitu darah, muntah dan lain sebagainya. Ya,
sucikan diri Anda dari kotoran yang tidak kelihatan, yaitu konsekuensi-konsekuensi nafsu, baik itu berupa junub, berupa angin itu konsekuensi dari nafsu makan, ya, dari nafsu makan, termasuk tinja, air kencing dan lain sebagainya. Itu yang kelihatan. Tapi jauh lebih penting daripada itu, kata Imam Ghazali, itu adalah kesiapan batin kita. Jadi ojo mbok suceni duburmu, ojo mbok suceni kemaluanmu, tapi cangkemmu gak disuceni. Berangkat nang masjid tapi cangkeme ngrasani tonggo. Lah itu termasuk najis cangkem. Nah, itu kelanjutannya. Kelanjutan wudu wis tepat-tepat wudu wis kemu wis istinsak disuceni kabeh tapi mripate gak dijogo. Menuju masjid delok-delok omahe wong, wong sing buka tak delok ya ono apane misale. Lah niku makruh. Maksudnya makruh napa? Membuat kualitas salat kita itu campuran dengan yang tidak bersih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua merupakan bahasan kelanjutan dari bersihnya diri kita wudu, bersihnya diri kita harus bersih dari segala najis dan hadas. Wallahu a'lam bishawab. Termale. Pun ada nih. Nggih monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Illa billah. Illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilatul fadilah wa syarafa darajatal aliyatan rafi'ah wa batil muqabil mahmud alladhi ba'athah rabbi firli wal walidayya 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 warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi auladina فكم بطاعتك ولا تضرهم ولا تضرهم ولا تضرهم ورزقنا برهم. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم انا نعوذ
العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من نسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من عباد الله الخالصين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mugi-mugi kabul sedaya, mugi-mugi keluarnya kita dari majelis ini dosa-dosa kita diampuni dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu kita tidak sesakan ilmu sing manfaat, putra putri kita tidak sesakan putra putri sing saleh lan salehah. Mugi-mugi sedaya kula panjenengan sedaya dipun kembalaken kelawan sedaya keturunan kita fi jannatul firdaus jannatul rabbil alamin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.